Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, selebriti sosmed. Jadi teman-teman sekalian, apa sih yang disebut sebagai selebriti sosmed? Selebriti. Eh, Mungkin akhir-akhir ini ya, beberapa tahun belakangan ini kita melihat banyak ada orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi populer. Betul ya? Ada orang yang bukan siapa-siapa kok tiba-tiba sekarang jadi populer, termasuk saya gitu ya. Saya yang tadinya bukan siapa-siapa, dulunya bukan siapa-siapa, terus mendadak populer. Sepopuler apa sih sebetulnya ya? Izinkan saya untuk share screen ya buat teman-teman sekalian. Sepopuler apa? Mari kita lihat. Sepopuler apa? Nah, ini contoh ya. Ini di TikTok ya. TikTok dulu deh gitu ya. Sekarang kan baru ini TikTok ya. TikTok saya itu TikTok yang tidak pernah saya optimasi teman-teman dulu. Saya baru pegang optimasi mungkin 2 minggu. Enggak sampai 2 minggu, seminggu ini ya. Baru seminggu ini saya baru mempelajari TikTok. Bayangin aja. Enggak dia apa-apain, cuman dia uploadin aja potongan-potongan video saya. Followernya menjadi sekian ya. Menjadi sekian. Dan ini ada analitiknya teman-teman sekalian. Ada analitiknya. Ketika followernya sekian, ya view-nya berapa gitu. Per 1000 view itu menghasilkan duit berapa itu ada. Gitu. Karena kan di sini juga jualan ya, kita juga jualan. Anda bisa lihat nih tiba-tiba kontennya ngangkat sendiri nih 3,6 M ya. 3,6 juta, 5,9 juta, 5,6 juta gitu ya. Dan ini sudah kita kasih keranjang nih. 900.000, 10K nih ya. Ini beberapa kita kasih keranjang. Ini jualan sehari tiba-tiba kaget tidur ya 3.000 nih. 10.000 ya. Nah seperti ini. Nah ini ada yang sareh ya viral. Ini ada keranjang kuningnya nih 21K barusan kemarin-kemarin. Ya. Saya sedang tes ya, saya sedang tes kalau kita kasih keranjang kuning dengan follower sekian itu seperti apa. Dan ternyata saudara sekalian, saya nggak bisa pungkiri bahwa popularitas itu memang mempermudah ya. Popularitas itu mempermudah. Dan jika teman-teman populer itu ada beberapa keuntungan yang nanti akan saya jelaskan ya. Ini saya tunjukin dulu seberapa populer Mas Arli Kurnia gitu. Saya tidak bangga. Saya bukan orang yang mencari popularitas dan bangga dengan popularitas, tidak ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa pahami dulu gitu ya. Tetapi apakah popularitas itu membantu? Yes, gitu. Sangat-sangat membantu gitu. Jadi ini untuk menunjang teman-teman sekalian yang punya bisnis, teman-teman yang jadi affiliate, teman-teman yang punya produk gitu ya, menjadi populer gitu, menjadi populer by design, ya by design. Bukan tiba-tiba populer teman-teman, bukan tiba-tiba viral. Ya kalau tiba-tiba viral bisa aja teman-teman, ya bisa aja. Terjun dari kali gitu tiba-tiba viral itu. Bener enggak? Terjun dari jembatan ke sungai gitu, itu pasti viral. Ya, tapi kan bukan itu, bener enggak? Ya. Jadi teman-teman sekalian, ada satu hal yang saya garis bawahi di sini, menjadi viral dengan value ya tentunya ya, dengan value yang baik. Ya, bukan menjadi viral dengan flexing kekayaan misalnya, enggak usah gitu ya. Saya tahu mungkin beberapa dari Anda punya harta, mungkin beberapa dari Anda punya punya jadi owner skincare gitu ya. Saya tuh ketawa aja kalau lihat owner skincare itu ya. Bawaannya kalau nggak pamer harta pansos. Bukan cara seperti itu teman-teman sekalian. Itu tidak ada value-nya ya sekali lagi. Tidak ada value-nya. Saya pengen saya yang belajar dari Mas Arli nanti populernya populer bervalue. Siapa setuju komen setuju. Ya. Populernya itu bervalue gitu loh. Ya nggak cuman terkenal tok gitu. Percuma terkenal tok itu. Ya. Tapi ada value-nya. Nanti saya akan jelasin ya apa bedanya. Ini untuk YouTube ya. YouTube saya ini udah lama banget nggak saya urus teman-teman, eman-eman. Saya tuh akhir-akhir ini terlalu banyak ngurusin perusahaan. Jadi kayak urusan sosmed itu udah bukan saya yang ngurus ya gitu. Bahkan udah jarang banget bikin konten. Tapi ya kadang-kadang masih tak isi konten gitu ya. Ini sekitar 1,1 juta subscriber gitu. Total video yang sudah saya bikin enggak terasa itu ada 1.700 video. Ya, ini untuk untuk YouTube ya, YouTube. Kemudian Instagram ada juga ya, Instagram 1,5 juta lah sekitaran. Postnya total 5.000 post. Ya, 1,5 juta. Nah, kan.
Jokowi boleh kan gitu. Ini populer juga ya, viral orang ini ya. Prabowo boleh, promo kan gitu ya ini ya. Terkenal gayanya ya, dari gayanya gitu. Tutorial pura-pura kaya. Ini bukan flexing ya, bukan flexing karena bukan mobilnya gitu. Mobil saya malah jarang banget saya post, paling ke foto-foto dikit. Ya, jadi, ada asiknya gitu ya, jadi populer tuh ada asiknya, nanti saya akan cerita ya. Jadi ketika di mana-mana gitu, sering banget itu kemarin saya pernah tiba-tiba dibayarin orang pas makan soto gitu. Saya baru makan soto, terus tiba-tiba saya mau bayar, "Pak, tadi sudah dibayar sama orang," gitu. "Loh yang mana?" "Ada tadi bapak-bapak pakai jaket coklat," katanya gitu. "Loh, katanya mau nyapa jenengan malu," gitu. Tapi terus sotonya jenengan dibayar. Pernah itu teman-teman, serius. Yang nama kiriman dari teman-teman murid-murid itu banyak banget gitu ya, sampai sampai saya itu nggak enak ya, kadang-kadang kan nggak kemakan ya, kadang ngirim snack, kirim apa, makanan tradisional atau ngirimin ada yang ngirim kacang mete, ada yang ngirim apa jenenge, jajanan khas mana gitu, kirim semuanya ke rumah gitu. Kadang-kadang nggak kemakan, ada juga yang ngirim produk-produk mereka, kadang-kadang sampai tidak tersentuh gitu ya, sampai akhirnya saya sama murid-murid saya, "Sudah jangan ngirimin saya," gitu. Eman-eman kalau nanti nggak kesentuh gitu ya, saking banyaknya, gitu ya teman, bukan nolak rezeki enggak, tapi saking banyaknya. Nah itu adalah satu nikmat ya, yang didapat ketika kita populer dengan cara yang memiliki value ya, bukan cuman populer-populer tok gitu ya. Nah, ini ya TikTok juga ya, TikTok tadi sudah saya ini kan TikTok-nya, nah ini TikTok kan, TikTok nih. Nah beberapa ini Anda bisa bedain nggak yang AI sama yang bukan? Bisa bedain nggak? Ini AI loh, ini AI bukan saya, ini AI. Terus ada juga, ada yang nggak kelihatan, ini AI, ini bukan saya, ini AI, ini AI. Nah, saya nggak akan bicarakan AI di sini, tapi percuma juga kita punya, skill AI, tapi kalau isinya cuman copy paste dan nggak luwes ya, yang paling penting itu bukan AI-nya, yang paling penting adalah siapa yang dibikin AI. Kalau Anda sudah value-nya tinggi, sudah populer, mau dibikin AI untuk mempercepat produksi ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih awal-awal nggak usah ya, nggak usah teman-teman. Oke, saya akan lanjutkan ya, apa yang akan kita bahas pada kali ini. Sudah siap ya teman-teman? Selebriti sosmed, oke. Jadi ada background-nya teman-teman. Nah ini panjang banget materinya. Yang pertama latar belakangnya dulu ya. Teman-teman sekalian kita sadari, mau mau kita sadari atau tidak kita sadari, sekarang itu eranya era sosmed. Betul ya? Sekarang kan eranya era sosmed. Jadi sosmed bahkan bisa mengendalikan sesuatu, ya. Gara-gara ada sosmed itu sesuatu bisa dikendalikan, serius. Termasuk pemilihan kepala negara, itu sosmed berperan sangat besar, ya. Termasuk keadilan, sosmed berperan sangat besar, setuju ya? Ya, setuju ya? Sekarang eranya era sosmed, eranya konten, teman-teman sekalian. Nah, jika kita tidak menyadari tentang hal ini, kita nggak paham sosmed, kita nggak paham konten, ya, maka kita akan jadi korban. Nah, ini penting banget teman-teman. Ini latar belakangnya, latar belakangnya. Jadi background saya membuat ini karena eranya era sosmed. Saya cukup cukup apa namanya, cukup cukup resah juga ketika teman-teman ya, tidak terbuka ya dengan sosmed itu saya cukup resah. Kenapa cukup cukup resah? Karena, saya di balik layar aja Mas Arli, ya ndak masalah Anda di balik layar gitu. Tapi jika Anda bukan pemodal besar, sekali lagi, jika Anda bukan pemodal besar, kalau Anda bermain di balik layar gitu, kegulung itu, betul nggak? Coba Anda punya punya brand apalah, punya merek apa gitu, punya punya produk apa, dan Anda bukan pemodal besar, terus Anda bermainnya di balik layar, tidak muncul, tidak mengelola sosial media dengan baik, kegulung itu, bener, nggak kelihatan produknya. Diajar sama yang modal-modalnya besar dengan iklannya gede-gede. 3 tahun lalu nggak begini teman-teman, serius. Saya bilang mah,
3 tahun lalu tidak seperti ini. Gitu. Ya. Sampai sini paham teman-teman? Yuk komen yuk. Ya, ini mumpung live ini ya, komen yuk. Paham teman-teman? Paham? 3 tahun lalu, 5 tahun lalu tidak seperti ini. Ya kita masih bisa misal dari balik layar, kita setting-setting, let's say misalnya setting-setting marketplace gitu ya. Masih oke. Tapi sekarang teman-teman, eranya era konten. Gitu, eranya era konten. Jadi dan branding yang paling menguntungkan tuh branding apa? Branding itu macam-macam ya. Ya ada company branding, ada product branding, ada personal branding gitu ya. Jadi itu yang saya kenali. Ya. Yang paling menguntungkan personal branding. Kenapa kok gitu? Ketika secara personal saya dikenal orang, dipercaya orang secara personal melalui sosial media sarananya. Ya. Semua perusahaan saya bisa growth dengan cepat dan dengan modal yang seminim-minimnya. Ya. Tidak seperti yang teman-teman yang tidak populer. Teman-teman yang tidak populer mungkin mengeluarkan modal yang sangat besar untuk menjadi skala seperti perusahaan-perusahaan saya. Tapi betapa beruntungnya saya ketika popularitas sudah dibangun ya, kita membesarkan perusahaan itu sangat mudah gitu, sangat mudah. Ya, nanti kita akan bicara tentang keuntungannya apa saja gitu ya. Nah, kemudian latar belakangnya apa? Saya juga resah, miris ketika banyak orang mengelola sosial media modalnya copy paste atau meniru. Nah, ini parah teman-teman sekalian. Ini hati-hati ya. Karena ini masalah mindset. Ketika teman-teman itu meniru, ketika teman-teman itu copy paste, ikut-ikutan. Karena banyaknya persepsi tentang ATM, amati tiru modifikasi. Ya. Amati tiru modifikasi, jangan dipakai lagi teman-teman. Amati tiru modifikasi itu sudah jangan dipakai lagi. Kita jangan mengamati orang lain. Justru saya mengajak Anda untuk melihat diri Anda. Anda kebanyakan melihat orang lain, Anda jadi nggak pede. Setuju nggak? Kebanyakan Anda lihat ngamati orang lain, Anda sendiri jadi nggak pede. Dan itu yang dilaksanakan banyak orang. Ngelihat bisnis A, ngelihat si A, si B, bikin apa, niru kontennya siapa, niru ini, niru itu. Isinya niru semuanya. Ya, ketika Anda niru, Anda langsung kehilangan kreativitas, Anda langsung kehilangan jati diri. Oke, padahal itu sangat-sangat dibutuhkan untuk jangka panjang. Sampai sini paham ya? Nah, eranya sosmed dan kebanyakan orang main sosmed cuman niru saja. Oke, setelah nonton ini mudah-mudahan nanti sudah tidak niru lagi. Nah, yang berikutnya, keuntungan. Keuntungan menjadi populer di sosial media. Apa keuntungannya teman-teman? Kita lihat keuntungan yang pertama ya. Ini yang pertama ya. Keuntungannya adalah seringkali saya mendapatkan relasi-relasi yang berkualitas. Untuk apa? Salah satunya adalah birokrasi. Waktu saya pulang dari luar negeri kebetulan kan saya beliin handphone istri saya yang nggak keluar di Indonesia kan. Nah, karena di Indonesia handphonenya nggak keluar, maka kita harus laporkan ke bea cukai gitu loh, bayar pajaknya gitu. Nah, ngantre lah kita. Ketika ngantre gitu, terus sampai di loket, dimintain NPWP saya gitu. Ada NPWP-nya Pak? Ada gitu. Pak, saya sering nonton kontennya loh. Gitu. Ya, jadi saya tuh sering digituin orang. Ya, ketika saya ke Tanah Suci gitu ya beberapa kali, pasti saya diajak foto orang. Di kereta teman-teman. Di kereta, orang-orang yang kerja di kereta itu nyamperin, minta foto apa segala macam, itu sering banget. Ya. Nah, dengan cara seperti itu, tanpa saya sengaja, saya mendapatkan birokrasi, kecepatan dalam birokrasi. Ya. Wah, Mas Arli gitu ya. Langsung dicepetin gitu. Itu paling sering. Ya, saya nggak minta. Tapi secara natural ya orang itu ketika
ketika ternyata dia follower saya, pasti memprioritaskan gitu ya, memprioritaskan. Bahkan di beberapa tempat makan gitu kan, begitu lihat ada tempat makan di Solo itu ya, tempat kopi, saya baru nongol gini, itu baru antre itu. Serius, saya nggak minta ya, saya itu udah ikut antri di belakang, saya nggak minta. Saya udah kelihatan sama baristanya. Biasa. Saya gini tok, langsung dibuatin, belum dipesan, belum dibayar. Yang lain masih ngantri, masih milih-milih, belum bayar segala macam, saya sudah dibikinin. Gitu. Jadi salah satunya ya kita mendapatkan relasi yang berkualitas gitu ya. Birokrasi. Belum lagi kita jadi wali murid anak-anak kan gitu. Di sekolah gitu ya. Karena dikenal ya agak beda dikit lah gitu. Agak beda dikit lah. Sampai sini paham ya? Ini belum ngomong duit loh ya. Kita belum ngomong duit ya. Baru birokrasi aja ketika kita dikenal orang ternyata kehidupan kita itu berbeda gitu loh. Ya, sampai sini setuju teman-teman? Setuju? Ketika Anda lebih dikenal orang, pasti kehidupannya berbeda, bener enggak? Beda ya? Ya paling enggak banyak orang yang memprioritaskan Anda dibanding orang lain gitu loh. Meskipun Anda tidak meminta. Oke? Ya, terutama pas ngantri itu, ya pasti dicepetin gitu. Sering banget saya, alhamdulillah saya senang sekali. Gitu ya. Ya alhamdulillah. Mau begitu teman-teman? Yang mau komen mau. Yang kedua, relasi berkualitas, kerjasama. Teman-teman sekalian, saya itu di kontak DM banyak banget orang gitu ya, ngajak kerjasama. Banyak banget. Dari yang namanya travel, perusahaan software, produk, franchise, pabrik maklun, banyak banget. Yang datang ke rumah, kerjasama itu saya itu sampai pusing. Ini hari tadi ada tamu mau datang itu sampai untung enggak jadi gitu ya. Ngajak kerjasama lagi. Tangan saya cuma 2 gitu ya. Sampai tak tolakin Bapak. Bukan nolak rezeki, tapi saya nggak bisa jalan. Yang namanya peluang melimpah teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Ya. Ketika kita lebih populer, ternyata kehidupan kita berbeda. Namanya peluang itu melimpah banget. Gitu ya. Tinggal milih lah istilahnya. Ya. Siapa mau yang seperti ini teman-teman? Ya, mungkin ada dari teman-teman yang mungkin, waduh Mas, aku ini sulit ya, saya hidupnya masih sulit ya, masih gini gitu ya, jualan nggak laku apa segala macam gitu ya, kerjasama mana ada yang mau. Teman-teman kalau populer itu kalau mau cari modal berapa aja gitu ya. Ya insya Allah gampang banget lah gitu ya. Cuman kan saya nggak cari investor kan. Oke. Sampai sini paham ya? Saya tuh pernah waktu buka warung rakyat ya, untung nggak jadi terima investor tuh. Warung rakyat kan tutup tuh, saya